Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, atau biasa disingkat dengan YAIN Bone. Perkenalkan, nama saya Nur Sahayu, Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 1 Semester 4. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ahmad MPD. Adapun yang menjadi pembahasan dalam video ini yaitu sejarah filsafat dan tokoh-tokoh filsafat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pada masa Yunani. Nah, Yunani terletak di Asia Kecil. Kebiasaan hidup mereka sebagai nelayan mewarnai kepercayaan yang dianutnya, yaitu kekuatan hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta yang bersifat formalitas. Artinya, kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Ahli pakar yang pertama kali muncul adalah Thales, yang dimana berhasil mengembangkan geometris matematika. Leucippus dan Demokritos mengembangkan teori materi. Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran. Euclid mengembangkan teori tentang ide. Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda dan berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang atau ilmu biologi. Nah, suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal yang sampai sekarang masih dikenal. Nah, adapun tokoh-tokoh filsafat pada masa Yunani, yang pertama yaitu pada masa Yunani kuno. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada masa Yunani kuno ini, yang pertama yaitu Thales. Nah, Thales ini merupakan bapak filsafat. Mengapa dikatakan sebagai bapak filsafat? Karena Thales merupakan seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat. Nah, cara pemikiran Thales dalam berfilsafat yaitu mengembangkan filsafat dengan menanyakan asal mula, sifat, dasar-dasar, dan komposisi alam semesta. Yang kedua yaitu ada Anaximandros. Nah, peta bumi ini pertama kali ada karena dibuat oleh Anaximandros. Anaximandros memiliki pemikiran tentang bumi, yaitu bumi yang berbentuk silinder. Nah, yang ketiga yaitu ada Pythagoras. Nah, Pythagoras ini dalam pemikirannya berisikan tentang semua benda adalah bilangan dan gejala alam merupakan indrawi dari perbandingan matematis. Yang keempat yaitu ada Xenophanes. Nah, Xenophanes ini memiliki dua peran, yaitu peran sebagai penyair dan juga sebagai tokoh filsuf. Yang kelima yaitu ada Heraklitos. Nah, pemikiran Heraklitos ini yaitu terkait dengan api. Yang keenam yaitu Demokritos. Nah, Demokritos merupakan filsuf Yunani daerah utara, yaitu di kota Andera. Pemikirannya yaitu tentang atom. Selanjutnya yaitu Yunani klasik. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama yaitu Socrates. Yang kedua ada Plato. Nah, Plato ini merupakan murid dari Socrates. Yang ketiga ada Aristoteles. Nah, Aristoteles adalah orang yang pertama kali mengklasifikasikan spesies biologi dan membuktikan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Selanjutnya yang kedua yaitu masa abad pertengahan.
Nah, masa ini diawali lahirnya filsafat Eropa. Pemikiran filsafat abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Maka didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Nah, pada periode ini berlangsung tahun 850 sampai 1200, dan pada periode ini juga perpaduan dan sinkretisme antara agama dan filsafat. Kemudian pikiran-pikiran ini masuk Eropa yang merupakan sumbangan Islam yang paling besar. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut masa peralihan atau masa transisi, yaitu muncul Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad ke-15 sampai ke abad 16. Nah, pada masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Nah, pada yang pertama yaitu masa patristik. Adapun yang menjadi tokoh-tokoh pada masa patristik ini, yang pertama yaitu Justinus Martyr. Nah, Justinus Martyr menurutnya agama Kristen bukan agama baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Yang kedua yaitu Clemens, dan yang ketiga ada Tertullianus, dan yang keempat itu Augustinus. Selanjutnya yaitu masa skolastik. Nah, istilah skolastik di sini adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi panutan di masa skolastik ini, yang pertama yaitu Johannes Scotus Eriugena, yang kedua Anselmus, yang ketiga Albertus Agung, yang keempat Thomas Aquinas, dan yang kelima yaitu William Ockham. Yang ketiga yaitu masa abad modern. Nah, pada masa ini berhasillah menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam padanan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal fikir dan pengalaman. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan. Dan pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Nah, dalam era filsafat modern muncullah berbagai aliran pemikiran disertakan dengan tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu rasionalisme, dipelopori oleh René Descartes, yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Yang kedua empirisme, sebagai tokohnya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Yang ketiga ada kritisisme. Nah, aliran ini muncul abad ke-18. Zaman baru disebut zaman pencerahan. Adapun tokohnya yaitu Immanuel Kant. Yang keempat aliran idealisme,
Nama tokohnya yaitu Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Arthur Schopenhauer. Yang kelima yaitu positivisme. Filsafat positivisme lahir pada abad ke-19. Beberapa tokohnya yang pertama yaitu Auguste Comte, John S. Mill, dan Herbert Spencer. Yang keenam yaitu evolusionisme. Nah, aliran ini dipelopori oleh Charles Robert Darwin. Yang ketujuh ada materialisme. Nah, tokohnya yaitu Ludwig Feuerbach dan Karl Marx. Yang kedelapan pragmatisme. Tokohnya adalah William James. Yang kesembilan yaitu filsafat hidup. Tokohnya adalah Henry Bergson. Dan yang ke-10 adalah aliran eksistensialisme. Ya, eksistensialisme. Pelopornya adalah Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, dan Karl Jasper serta Gabriel Marcel. Dan yang terakhir yaitu pada masa abad dewasa ini atau filsafat abad ke-20. Nah, filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut sebagai filsafat kontemporer. Ciri khas pemikiran filsafat ini adalah desentralisasi manusia. Nah, dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, yaitu arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Pada awal belahan akhir abad ke-20, muncullah aliran-aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran dewasa ini, seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikal sosial. Nah, tokoh-tokoh filsafat pada masa dewasa ini terdapat dua aliran. Yang pertama yaitu filsafat analitis. Nah, adapun tokoh-tokohnya, yang pertama ada Gottlob Frege, yang kedua yaitu Bertrand Russell, yang ketiga yaitu Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Selanjutnya yaitu strukturalisme. Nah, tokoh yang terdapat pada aliran strukturalisme ini adalah Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Yang kedua Claude Lévi-Strauss. Yang ketiga Jules Lacan dan Roland Barthes, Louis Althusser, dan Michael Foucault. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Itulah tadi pembahasan singkat dari saya terkait sejarah dan tokoh-tokoh filsafat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.